Hai gengs, baru kemarin kita bahas kasus satu baby Jelin yang sedih banget dan menguras emosi. Nggak lama ya kita denger tuh di Indonesia juga lagi ada yang viral tentang kasus babysitter yang mukulin bayi itu dari influencer Aginia Punjabi ya namanya ya. Sampai mata anaknya tuh lebam, nggak bisa melek. Sedih banget. Dimana di sana tuh banyak yang komen kalau katanya nggak ada yang lebih menyayangi anak sendiri ketimbang ibunya, ibu kandung. Jadi jangan terlalu melepas anak ke babysitter tanpa pengawasan. Ya tapi kalau kita balik lagi ke kasus si baby Jelin, yang nggak relate ya. Yang mana kan itu ibu kandungnya sendiri dengan tega ninggalin anaknya liburan tuh 10 hari sampai anaknya makan pup sendiri. Kalau udah nonton belum sih? Nonton deh, pasti emosi lu. Makanya ya, misalkan kalau kita memang punya orang tua yang baik atau babysitter yang baik juga, sebenarnya itu adalah salah satu rezeki, gengs. Jadi rezeki itu nggak selalu tentang uang. Ya misalkan aja tuh Rafathar sama Cipung, orang tuanya baik, ya tajir sih uang lagi. Tapi kan dapat pengasuhnya juga baik, macam apa? Balala sama Susri ini kan enak gitu ya, kelihatannya kayak happy-happy. Nah tapi kan sebagai anak memang kita tuh nggak bisa memilih ya mau dilahirkan atau dirawat sama siapa. Ya kan abis berojol oe-oe udah terima jadi aja gitu istilahnya. Mau diasuh sama orang tua atau sama babysitter atau sama siapa kayak gitu kan. Belum ngerti, cuma bisa pasrah doang. Kalau dari bayi kita udah bisa milih gitu pas brojol ya, semua anak pengen pastinya jadi anaknya siapa? Sandra Dewi. Dibeliin pesawat sama Rolls Royce masih kecil. Ya tapi kan nggak tahu juga kalau endingnya ternyata ya begitulah. Puasa-puasa nih masih aja mulutnya dosa lu, Van. Cuma ya gengs ya, di sini nih ada kasus unik yang bikin bingung sekaligus bikin iri juga. Karena ada sebuah kasus penculikan nih. Tapi kita nih pas denger kayak, wah pengen juga dong diculik kalau begitu nih pas kita kecil. Kenapa aku dulu tidak diculik seperti itu ya? Nah bingung kan kalian? Kenapa kok kasus penculikan malah jadi kepengen gitu diculik juga? Simak baik gengs, ini seru. Jadi di kasus ini tuh ada seorang pria bernama Mei Ziqian yang berasal dari Tiongkok, dimana sekarang nih usianya sih udah sekitar 29 tahun. Nah tapi dia dari bocah tuh udah hidupnya makmur, bahagia, aman, damai, sentosa pada sesudah kayak Rafathar sama Cipung. Bahkan lebih makmur gua rasa nih. Mau hambur-hamburin duit tiap hari bisa, hedon tiap hari sampai gumoh begitu juga bisa. Habis ya uang bapak ibunya kagak berseri, kagak habis-habis. Lah orang tuanya emang miliarder, gengs. Cuma perkara itu duit halal apa enggak, korupsi atau enggak ya, kita juga kagak tahu ya. Pokoknya mah judulnya ini kaya raya. Si Z ini aja ngoleksinya jam Rolex, yang mana jamnya nggak cuma satu doang gitu, hasil nabung 10 tahun. Banyak, punya belasan dia tuh. Lah Rolex kan satunya harganya ratusan juta. Kalau punyanya sampai belasan udah kebeli rumah itu. Dia juga di sekolahinnya di sekolahan mahal, di sekolahan bagus. Yang di depan gerbang sekolah itu nggak ada tuh abang-abang cilok sama batagor nunggu bel pulang sekolah. Di antaranya juga pakai apa? Pakai Ferrari. Persis tuh kayak anaknya Sandra Dewi. Lu dulu ke sekolah naik apa? Gue tanya. Kalau kita mah anaknya itu tuh M17. Kita pernah cerita kan? Turunnya di Balai Rakyat no, di Pasar Minggu. Tapi kalau pagi gelantungan di pintu. Saking penuhnya zaman dulu, gengs. Pagi-pagi udah nggak berbentuk rambut, ketiup angin. Pantesan tapi sampai sekarang masuk angin mulu ya anaknya. Tapi ya gengs ya, namanya orang kaya nih kalau semuanya udah didapat, semua tuh bisa. Mau beli apa bisa, mau beli ini bisa. Rata-rata kan lama-lama kayak suka nyari-nyari masalah, suka dibuat-buat sendiri gitu. Macam udah tajir ngapain sih lu korupsi? Ke situ mulu. Putar balik lagi aja, fokus nih ke ceritanya nih. Gimana sih Z ini? Udahlah padahal kan hidupnya sempurna, tapi ternyata dia dalam hati merasa ada yang kurang nih. Cuman apa ya? Aku kayak semacam ada yang merasa yang kosong. Lah kalau si Z ini tinggalnya di Pasar Minggu tuh, pasti dibayangin sama mak gua. Lu kurang ibadah sih, kurang amal lu, makanya hatinya berasa kosong begitu. Gimana masalah yang dia pikirin tuh ternyata Z ini tuh ngerasa secara mukanya dia, kepribadian dan genetik itu kok kayak nggak ada mirip-miripnya sama keluarganya ya. Karena dia tuh punya 2 kakak dan 1 adik. Tapi kenapa cuma si Z ini yang kayak beda gitu loh. Sama muka bapaknya beda, muka ibunya beda, sama kedua kakak perempuannya beda, sama adiknya yang laki-laki juga beda. Pokoknya dia merasa beda sendiri. Udah gitu nih sedari kecil, tiap kali dia berantem sama kakak perempuannya, si kakak perempuannya itu suka bilang tuh, "Pergi lu tuh pasar ada gua. Anak pungut." Nah kalimat itu yang membuat Zini jadi kepikiran. Apa iya ya? Iya sih nih gue paling beda nih mukanya sekeluarga. Jangan-jangan bener ya? Gue anak adopsi nih kayak ditempelin. Persis kayak kakak gue dulu juga begitu kelakuannya. Dibilang katanya, gue anak pungut tuh diambil dari tempat sampah. Pokoknya kalau gue belum nangis belum pada puas tuh. Kenapa ya? Kakak-kakak tuh pada begitu kelakuannya template. Coba deh kaliannya pada punya kakak nih waktu kecil suka digituin juga nggak? Komen di bawah ya. Tapi ya udah waktu itu ya semuanya kira berlalu begitu saja. Walaupun beberapa kali ya jadinya kepikiran. Nah selain itu si Z ini tuh juga punya semacam bekas luka di lengannya. Dan bekas luka itu nggak hilang-hilang sampai dia gede. Udah dirawat sering pakai lotion, pakai apa gitu kan yang buat pemudar bekas luka nggak hilang. Sampai sempet dia nanya ke orang tuanya. Kayak, "Mama ini lenganku dulu ini kenapa ya kok bisa sampai sekarang begini nih nggak hilang-hilang nih? Kalau begitu aku boleh ya oplas muka ya?" Enggak dong itu mah gua ya. Lukanya di tangan pengennya oplas muka. Nyari aja gitu alasan pokoknya biar dibolehin.
Cuma ya gengs ya, tiap kali ditanya soal bekas luka itu tuh yang di lengan tuh, wajah orang tuanya Z tuh langsung kayak berubah. Kayak saling lihat-lihatan gitu kan ayah ibunya, terus gugup jawab macam kayak, oh itu dulu ke kamu sandung, ke sandungnya lu lumayan parah loh, sampai lukanya lebar begitu. Tapi kamu waktu itu masih memang kecil banget, kamu pasti nggak inget deh. Nah itu bapaknya Z Aziz Gagap apa gimana? Habis gugup begitu ya, mereka juga pasti akan mengalihkan ke pembicaraan lain. Kayak, lihat tuh ada UFO. Bercanda ya gengs, gue hiperbola doang. Nggak tahu nih tadi kita habis minum apa kok lebay begini ya. Pokoknya si Zizi jadi mikirnya aneh-aneh. Dia kayak merasa, ada yang disembunyiin nih pasti dari keluarga gue nih. Soalnya dia merasa ada yang ngeganjal banget jadinya. Cuma dia nggak bisa curhat ke siapa-siapa. Belum kenal teman cerita kali dia ya. Ya bisa balik lagi. Dia merasa hidupnya kan nggak relate sama semua orang. Karena pasti orang lain tuh melihat dia punya kehidupan yang menjadi impian. Orang-orang pengen hidup kayak dia. Ya misalnya aja tuh dia ceritakan ke temennya. Kayak, kayaknya nih keluarga gue nutupin sesuatu deh dari gue. Gue curiga sebenarnya gue kayaknya bukan anak kandung mereka deh. Terus temannya ini pasti ya bakal jawab nih. Apalagi kalau temennya gue ya. Ya elah, bodo amat tuh anak kandung, anak bukan. Yang penting kan keluarga lo tanggung jawab nih sekarang sama lo. Lu minta apa dikasih, mau apa juga diturutin. Lu mah enak. Nih coba gue. Pasti template begitu ya. Kalau disuruh tukeran mah, kita juga mau. Soalnya memang orang tuanya Z ini bener-bener kayak orang tua idaman, gengs. Selain kaya ya, mereka juga mensupport semua kemauan anaknya. Anaknya nih mau jadi apa silahkan, nggak yang dikekang-kekang gitu. Mau kerja kantoran boleh nih. Papa ada channel. Apa mau jadi artis? Iya, ayo. Mama juga ada channel. Nggak mau dua-duanya nih, jadi pengusaha boleh. Dimodalin nih lah. Kalau begitu kan kurang enak apa. Makanya udah yuk tukeran aja yuk. Kalau kita nih tukeran sama si Z, lah yang jadi babu kalian ngomong majikannya. Udah lo cepat lo bikin video ya. Gue mau nonton yang nyetrika nih. Gimana sih kita majikan masih ada jiwa-jiwa babunya, kita nyetrika sendiri ya. Ya udah sama-sama aja lah kita lah. Saking kayaknya tuh ya keluarganya si Z ya. Mereka tuh sampai punya rumah sakit swasta sendiri, gengs. Dimana ada dokter pribadi yang memang dedicated untuk keluarganya Z doang. Ini yang punya loh, bukan cuma apa direktur utama atau top manajemennya. Yang punya yang diriin. Yang intinya mah bener itu si Z kurang bersyukur lagi kalau kata emak gue ya. Sampai akhirnya nggak tahu tuh dapat wangsit dari mana. Di tahun 2022 pas umurnya 27 tahun, Z ini tuh tiba-tiba datang ke bank darah untuk melakukan tes DNA. Ya akhirnya dia menemukan fakta kalau ternyata benar dia itu bukan anak kandung dari keluarga yang miliarder itu. Jadi selama ini papa mamaku bukan papa mamaku. Apakah benar dia anakku? Apakah sebenarnya dia darah dagingku? Dan hebohnya lagi ya, ternyata Z ini dulunya adalah anak korban penculikan waktu umurnya 2 tahun. Lah kok bisa? Makanya sekarang kita mundur dulu ya ke kejadiannya di tahun 1997. Di tahun itu, waktu usianya Z 2 tahun, dia itu tuh tinggal di provinsi Yunnan, Tiongkok Barat Daya. Dimana dia lahir dari orang tua kandungnya bernama Mei Xianhua dan Pang Chengye. Dan Z sendiri sebenarnya punya 1 kakak kandung pada saat itu. Keluarganya dibilang tajir? Enggak. Miskin juga enggak. Ya, sedang-sedang saja gitu loh. Masih kelasan rakyat kayak kita. Waktu itu nih, saat musim panas, orang tuanya tuh lagi sibuk banget dah dengan rutinitas mereka masing-masing. Dimana bapaknya Pak Xianhua itu berangkat ngantor, dan Bu Pan itu sibuk beberes rumah gitu kan, nyetrika. Kalau ada teman cerita mungkin sambil nonton teman cerita begitu ya. Dan anak-anak mereka juga pada asik sendiri. Maksudnya anak pertama tuh perempuan, kakaknya Z lagi sibuk main di kamarnya. Sementara si Z nih, anak kedua, lagi main sendirian di luar rumah. Sebenarnya sebagai ibu ya, setiap 15 menit juga ngacakin Z terus. Ya lala, mama kan harus multitasking ya mams ya. Di samping tuh ngeliatin anak, ambil beberes rumah, ngepel-ngepel gitu kan, masak, nyetrika segala macem. Lah emang ribet kan jadi mama abisnya ya. Makanya ngegas mulu kali tuh. Kamu yang sopan ya sama orang tua ya, kurang ajar. Tapi namanya hari apes kan nggak ada di kalender. Setelah ngecek beberapa kali nih, ada terus gitu kan. Yang terakhir ngecek loh, Zizi kok nggak ada, kemana tuh anak? Langsung deh Bu Pan ini mencarinya di sekitar rumah. Termasuk nanya dan nyuruh anak perempuannya tuh kakaknya Z buat ikut nyari. Ini sebenarnya kalau kalian kemarin nonton mirip ceritanya Riker Web ya. Tapi waktu kejadian itu, keluarga Bu Pan ini masih positive thinking. Dia mikir, nggak mungkin Z diculik, nggak ada kepikiran ke situ malah. Bu Pan ini malah mikirnya Z ini paling nyasar, ya dia main kemana gitu loh, lagi nyasar aja udah. Jadilah Bu Pan sama anak perempuannya mulai nanya ini ke tetangga-tetangga dan orang sekitar sana. Sambil terus-terusan manggil Z, begitu. Tapi hasilnya nihil. Karena udah dicari ke sekitar rumah nggak ketemu-ketemu, Bu Pan langsung nelfon suaminya tuh ngabarin kalau Pak Z hilang. Yang namanya anak hilang ya, bapaknya tuh Pak Xianhua pasti langsung balik cepet tuh dari kantor dan menyalahkan sang istri karena dinilai lalai. Ya cuma kan kalau main salah-salah begitu nggak ada gunanya ya. Akhirnya mereka melakukan segala cara tuh. Lapor polisi, udah. Pasang iklan anak hilang gitu dicari, udah. Sampai kayak ngisi iming-iming berhadiah buat siapa saja yang bisa menemukan Z bawa pulang, udah. Tapi nggak ada satu orang pun yang membawa kabar mengenai Z.
Z ke mereka. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti apa? Wallahualam, saya tidak bisa menjawabnya. Pokoknya Z hilang. Cuma keluarga aslinya ini tuh nggak pernah lupa sama Zizi sebenarnya. Apalagi sang ayah nih, Pak Hua. Dia sengaja kerja keras cari duit yang banyak, banting tulang kerja keras sebagai kuda supaya bisa terus pasang iklan, dicari tuh Z. Bahkan setiap hari ulang tahunnya Z, keluarga aslinya ini selalu beli kue untuk memperingati hari lahir dari si Z sendiri. Walaupun pada saat itu mereka nggak tahu ya Z ini tuh di mana dan gimana keadaannya. Ya padahal sebenarnya si Z-nya lagi mandi uang gitu kan di rumah orang kaya, party boya-boya. Tapi kan ini ceritanya lagi mengharu biru, jangan merusak suasana. Lanjut aja ya. Sebenarnya setelah kepergiannya Z, Pak Hua dan Ibu Pan itu lagi melahirkan 2 anak lagi. Cuma 2 anak barunya ini tidak pernah mereka anggap sebagai pengganti Z. Jadi sebenarnya mereka total tuh punya 4 anak ya, termasuk Z, tapi kan Z-nya hilang. Namun di rumahnya tetap ada 4 kamar anak, gengs. Dan 1 kamar dibiarin kosong karena itu kamarnya Z. Mereka berharap suatu hari nanti Z ini bisa ketemu dan kumpul lagi sama mereka. So sweet kan? Dan saking getolnya nih Pak Hua mencari Z, kerja terus, dia juga sampai pergi ke bank darah untuk ngasih DNA buat sekedar nyetok DNA-nya sendiri. Ya kali aja pikirannya waktu itu ya amit-amit kalau misalkan nanti suatu hari Z itu ditemukan tapi udah dalam keadaan meninggal. Terus dicari kan pasti ini identitasnya keluarga ini siapa buat dikasih tahu biar ketahuan. Nah kalau memang ada database DNA jadi pasien Ho yang disetor kan gampang tuh ke link gitu kan ya. Intinya keluarga Z yang asli ini tuh nggak pernah nyerah buat bisa bertemu lagi dengan Z. Mau dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Ya soalnya kan namanya digantungin mengenai kabar begitu yang nggak tahu nih keadaannya gimana, kabarnya gimana, pastinya tuh nggak enak banget. Lu aja misalkan ngechat gitu kan, nggak dibalas beberapa menit udah pada tantrum. Kita nggak buat video sehari 2 hari gitu kan absen tantrum gitu. Apalagi ini nggak ada kabar selama bertahun-tahun. Setelah terus menunggu dan mencari, alahnya 25 tahun kemudian, sekitar pertengahan tahun 2022, keluarga Pak Hua ini dapat telepon dari kantor polisi yang kurang lebih ini kayak gini. Halo, dengan Bapak Hua, Pak, kami dari kantor polisi. Sepertinya ini kami berhasil menemukan anak laki-laki Bapak yang telah lama hilang selama ini. Pas dapat kabar begitu, Pak Hua dan keluarga tentunya setengah bingung nih, percaya nggak percaya, bener nggak nih? Udah 25 tahun hilang, akhirnya bisa ketemu. Sumpel. Ya Allah, jadul banget ya begitu ya. Tentunya Pak Hua dan keluarga tuh nervous. Mereka mikir nih sekarang Z tuh gimana? Berarti kan umurnya sekitarnya udah 27 tahun. Kan hilangnya soalnya pas umur 2 tahun ya, terus 25 tahun kemudian nih. Apakah dia tumbuh dengan baik, makan dengan baik, dan bisa hidup dengan layak? Soalnya gini guys, di sini bukan plot twist sih. Jadi part ini memang membuat ceritanya tuh makin menarik. Dimana setelah Z ini hilang, tadi kan kita udah bilang ya, Pak Hua ini kerja lebih getol, kerja keras sebagai kuda. Demi bisa terus-terusan bayar masang iklan anak hilang. Nah, namanya usaha pasti kan tidak akan mengkhianati hasil. Dimana dalam proses bekerjanya itu yang secara ekstra, keluarganya awalnya biasa-biasa saja, lama-lama jadi sukses juga, gengs. Maksudnya usahanya ini kan berjalan selama 25 tahun, yaitu cukup lama loh 25 tahun. Kalian juga kalau dalam berkarir, 25 tahun udah jadi kepala manajer udah tinggi gitu gajinya kali ya, amin gitu. Nah Pak Hua ini itu juga sampai punya toko dan punya hotel, jadi akhirnya masuknya hitungannya ke orang tajir juga. Makanya di satu sisi Pak Hua yang telah menjadi orang kaya nih selalu diselimuti rasa bersalah kalau misalkan dia lagi makan enak atau lagi liburan, kepikiran terus tuh sama si Z. Apakah di luar sana tuh Z bisa makan enak kayak gini ya, atau bisa menikmati waktu liburan kayak gini juga ya. Jadi walaupun punya uang, Pak Hua ini gak tenang hidupnya. Ya soalnya kan dia nggak tahu ya kalau ternyata hidupnya Z tuh makmur aman sentosa dengan orang tua angkatnya. Belum ketemu. Jadi ibarat kata Pak Hua ini akhirnya jadi miliarder, tapi ternyata keluarga angkatnya Z ini lebih dari miliarder lagi, kelasnya beneran sultan gitu loh gengs. Nah pertanyaan gue cuma satu nih ke Mama Dede. Ma, curhat dong Ma. Amalan apakah yang diperbuat sama Z sehingga punya orang tua kandungnya miliarder terus diangkat sama sultan? Oke banget ya. Bener-bener definisi rezeki anak soleh ya begini ini. Nular begitu rezekinya ya Allah ke saya ya. Amin. Singkat cerita, setelah mendapat kabar, akhirnya keluarga dari Pak Hua sama Z ketemu. Pertemuan jalinan tali kasih itu pastinya penuh haru dan membiru begitu ya. Nangis. Dimana banyak juga tuh media-media yang sampai ngeliput. Dan pas pertama kali ngeliat, Pak Hua juga langsung bisa mengenali kalau benar ini Z adalah putra mereka. Ya mukanya kan walaupun dari kecil gitu kelihatan ya, apalagi orang tua sendiri. Ditambah ada tanda lahir di lengannya Z. Jadi ternyata bekas luka yang dipertanyakan sama Z selama ini adalah
tanda lahirnya. Udah nih mereka ketemu kan pada akhirnya, tapi sekarang gimana sih ceritanya Zi ini bisa sampai ke keluarga si Sultan itu? Bukannya tadi katanya hilang dan menjadi korban penculikan. Nah, singkat ceritanya nih, si keluarga Sultan, keluarga angkatnya Zi, akhirnya kan mau nggak mau mengakui kalau memang mereka itu mengambil Zi dari orang lain. Secara kan DNA-nya udah cocok nih sama pasien Hua kan. Tapi waktu itu mereka mengatakan kalau mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil Zi itu karena nggak tega ngelihat kondisinya Zi kurus nggak terawat. Padahal sebelumnya mereka ini sebenarnya udah punya 2 anak perempuan kan tuh kakaknya Zi. FYI aja tapi cemiwiw juga ya, correct me if I'm wrong. Dimana pada zaman itu di Tiongkok yang namanya semacam jual beli anak kayak udah jadi rahasia umum gitu loh gengs. Macam sup bayi, kalian pasti pernah denger kan ya? Yang nggak dibenerin juga, jatuhnya mah tetap ilegal, tapi kan praktiknya tetap ada. Nah, Zi ini tuh ditemukan sama keluarga Sultan ini, itu katanya lagi diperjualbelikan. Yang mana tadi tuh keluarga Sultannya nggak tega dan mikir, wah ini anak kasihan banget gitu kan, kurus, nggak terawat. Kalau anak laki-laki kita adopsi, kayaknya bagus juga gitu loh nolong orang. Jadi di sini memang prosesnya bukan resmi ngadopsi dari panti ya, gengs. Tapi kayak lebih ke jual beli antara pedagang gitu mungkin, atau penadah si penculiknya. Dan orang Tiongkok sendiri kan tradisinya rata-rata pengennya memang sebenarnya punya anak cowok biar bisa jadi penerus keluarga. Sedangkan si keluarga Sultan ini punyanya baru anak cewek 2. Kali-kali habis diadopsi bisa jadi pancingan juga, biar nantinya punya anak cowok gitulah. Kan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, nolong orang sekaligus buat pancingan. Maka dari itulah sebabnya kenapa tiap kali waktu kecil Zi berantem sama kakak perempuannya, kakak-kakaknya itu selalu bilang, pergi lo bukan saudara gue, lo tuh anak pungut. Dimana memang ternyata 2 kakaknya ini tahu kalau Zi itu bukan saudara kandung mereka. Cuma sebenarnya Zi sendiri selalu diperlakukan sebagai anak oleh orang tua Sultannya ini, nggak dibeda-bedakan kok. Nggak tahu kayak disiksa kayak Cinderella gitu, enggak. Cuma mendengar hal itu, pasien Hua kan bilang kalau sewaktu Zi itu menghilang, anaknya dalam keadaan sehat, mengemaskan, baik-baik aja gitu kan, cuma emang lagi main di luar rumah, terus hilang. Tapi kok menurut versi dari keluarga angkatnya Zi yang Sultan ini, katanya tadi pas mereka ngambil Zi kan karena kasihan tuh kondisinya kurus, kurang gizi, nggak kerawat. Nah dari sinilah banyak orang yang menduga-duga dan membuat teori konspirasi. Karena konteksnya di sini nggak ada yang tahu cerita pastinya. Mengingat Zi waktu itu masih umur 2 tahun yang nggak ingat apa-apa, dan keluarga Sultannya itu membeli ke seseorang yang mungkin itu penadah dari si penculiknya. Jadi baik yang mengira kalau Zi itu kan diculik, terus dijual ke sebuah keluarga. Yang ternyata keluarga itu semacam nggak sanggup juga buat merawat Zi karena Zi-nya tuh sering sakit-sakitan, bandel atau gimana lah. Daripada pusing mikirin anak yang sakit-sakitan mulu, akhirnya keluarga itu memutuskan untuk menjual Zi ke penadah. Jadi habis dijual lagi begitu loh. Udah kayak jual beli mobil. Nah di tangan penadah itu Zi ini makin kurus dan makin tidak terawat. Setelah itu barulah si keluarga Sultan itu tuh bertemu dengan Zi. Mereka nggak tega dan kemudian memutuskan untuk mengangkat Zi menjadi anak mereka. Karena ini ngangkat anaknya macam kayak proses jual beli aja ya, bukan kayak resmi adopsi. Jadi ya nggak ada dokumen apa-apaan. Mereka beber ngasih uang tebusan, habis itu ya udah bawa itu anak balik. Dan di konspirasi yang kedua ada yang bilang juga kalau keluarga yang Sultan ini memang yang request kepada penculik atau penadah kayak cariin dong gua 1 anak laki-laki begitu loh. Akhirnya dengan random juga diculiklah si Zi. Tapi sebenarnya hal itu juga nggak bisa dibuktikan ya. Karena kan harusnya waktu diculik Zi ini tuh kondisinya masih bagus ya, masih sehat, masih lucu segala macam. Sedangkan kalau menurut pengakuan keluarga Sultan waktu mereka ambil kan kondisinya nggak seperti itu, kurus, kurang gizi yang kasihan begitu loh. Dan memang keluarga angkat dari Zi sendiri tuh bilang kalau mereka nggak tahu kalau Zi adalah korban penculikan. Soalnya si penadah atau penjualnya itu bilang kalau Zi ini tuh ditelantarin sama orang tuanya sendiri. Perkara sakit-sakitan, jadi dianggap macam apa sih beban keluarga. Jadilah keluarga Sultan nih, keluarga angkatnya Zi memutuskan untuk ya udahlah saya rawat aja. Habisnya dia lihat mah ini bukan sakit bawaan tapi kayaknya kurang gizi doang, tinggal diperbaiki gizinya, dikasih makan, cakep udah nih anak. Kalaupun emang sakit-sakitan lah, bukan punya rumah sakit, ada uang mah semua beres. Singkat cerita ya hidup terus berjalan. Orang tua angkat Zi ini tuh yang Sultan selalu memperlakukan dia tuh adil dengan kakak-kakak perempuan yang nggak dibeda-bedain sama sekali. Sampai kan juga nggak dibilangin kamu anak angkat. Malah si Zi sendiri yang curiga karena kakak perempuannya pernah bilang kamu tuh anak pungut. Semua kemauan Zi tuh diturutin. Intinya orang tua angkatnya ini baik banget, berusaha adil dan ngasih yang top number 1, numero 1. Sampai ketika Zi udah belasan tahun, sekitar SMP gitulah, orang tua angkatnya Zi ini melahirkan lagi anak cowok. Ya jelas sebagai orang tua ya kan senang banget bisa punya anak cowok dari darah daging sendiri. Dari situlah muncul percikan-percikan cemburu. Kayak apa-apa ada. Zi ini tuh merasa agak sedikit terasingkan. Ya bukan terasingkan secara finansial atau kebutuhan hidup tahu-tahu nggak dikasih apa-apa ya. Melainkan lebih ke perhatian. Selayaknya kakak yang iri sama adik yang paling bontot gitulah. Kenapa sih aku diperlakukan kayak gini? Aku kan anak mama. Nah, pas sudah beranjak dewasa, Zi ini kan kayak mulai terus kepikiran mengenai statusnya, perkara kayak mukanya beda, segala macam, kepribadiannya beda, dan akhirnya random tuh nyoba tes DNA, kayak yang tadi udah kita ceritain. Yang mana awalnya Zi ini nggak expect macem-macem, tapi pas tahu hasilnya,
Ya dia shock lah, kaget kalau ternyata sindiran saudara-saudara perempuannya selama ini itu beneran. Apa besok gue tes DNA juga ya? Jangan-jangan gue beneran anak pungut dari tong sampah. Jangan-jangan gue sebenarnya nih keturunan keluarga Cendana atau Bakri atau keluarga Salim yang punya Indomie deh kayaknya. Pokoknya keluarga yang 10 orang terkaya di Indonesia deh. Gue yakinnya kayak gitu sih, gengs. Tapi kan tes DNA mahal ya? Lazi enak itu, gampang, random aja tes DNA gitu. Tes DNA setahu kita minimal 10 juta. Kalau begitu kita pinjam duit boleh ya? Ntar tuh ya, kalau gue bener nih abis tes DNA, ternyata gue bener anak terkaya dari, terserah deh mau keluarga siapa. Yang penting tadi tuh 10 orang terkaya di Indonesia, kita terima aja udah pokoknya. Nanti kita balikin uangnya itu 10 juta, kita kasih bunga lah. Cuma kalau ternyata ya gue bener anak kandung emak gue gitu ya, ya udah hitung-hitung kalian amal aja kita minjemin duit ke gue kayak investasi bodong. Gue nggak mau ngikut, gue masak jengkol. Nah, karena kan Z ini menemukan kenyataan tuh, yang mana ternyata benar kan, apa yang dipikirkan kejadian, dia bukan anak kandung dari orang tua yang sultan. Dirinya selama ini merasa ada kepingan puzzle tuh yang hilang. Terus tahu juga kan mendengar cerita perjuangan ayah kandungnya tuh Pasian Hua dalam mencari dia. Akhirnya Z memutuskan untuk tinggal bersama orang tua kandungnya sendiri. Dia juga menempati kamar yang selama ini dibiarkan kosong belasan tahun. Karena itu memang kamar miliknya dia. Kayak di film-film cerita-cerita yang mengharu gitu ya, apa sih nangis-nangis itu isinya tuh. Namun ya karena kan cerita ini juga sampai diliput sama media-media. Pasti banyak orang tuh yang nanyain yang, lu mulut netizen kan kagak bisa diatur. Kayak, kenapa lu mutusin untuk downgrade? Kok lebih milih Mercedes daripada Ferrari? Kok lu lebih milih tinggal sama orang asing dibandingkan sama keluarga yang telah membesarkan lo 27 tahun tuh lama? Atau sebenarnya lo kecewa karena ternyata lo tuh terpisah dari orang tua kandung lo karena nggak diberitahukan selama ini kenyataan sebenarnya sama orang tua sultan lo. Kepo banget ya. Tapi mohon maaf tuh, dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita dengerin agak kesel nih. Ditanya kenapa lo lebih milih Mercedes daripada Ferrari gitu. Lah kok enak banget gitu pilihannya dua. Lah kita aja kalau mau beli mobil gitu mikirnya bertahun-tahun gitu kan, mendingan Avanza apa Xenia begitu. Tapi Z ini menjawab semuanya dengan sangat bijak. Dia bilang, saya pernah tinggal lama bersama keluarga angkat saya, itu adalah sebuah berkah yang sangat besar. Mereka merawat dan membesarkan saya dengan sangat baik. Mereka juga bahkan meminta saya untuk tetap tinggal bersama mereka. Namun di sisi lain, keluarga kandung saya, mereka merindukan saya begitu lama. Dan saya tahu cinta mereka itu juga tulus. Kinilah saatnya saya kembali ke tempat saya yang semestinya. Cakep emang Z ya. Mungkin tuh amalannya gitu baik kali ini orangnya. Dan setelah kembali ke keluarga kandungnya, Z itu juga akhirnya bekerja di perusahaan si Pasian Hua lah. Pasian Hua kan aja udah punya toko sama tadi tuh hotel. Makanya cerita ini tuh kayak mau merem, mau cacir, milih yang ini, mau ikut sini, kagak ada yang salah. Tetap aja ini akhirnya kagak ada adegan harus pagi-pagi desekan naik M17 atau naik KRL gitu, bawa maps isinya ijazah sama surat lamaran, ngantri-ngantri gitu panas-panasan, yang nggak ada. Tinggal masuk aja ke perusahaan orang tua. Pokoknya Z ini tuh bilang, dia sekarang mah udah ngerasa lengkap. Hatinya yang kosong tuh seakan sudah terisi penuh. Dia sangat nyaman dengan kehidupan dan lingkungan barunya. Seolah-olah dia juga udah kenal lama nih sama orang-orang di sekitarnya sekarang, walaupun nggak pernah berjumpa puluhan tahun. Dia juga bersyukur banget karena endingnya nih, dia punya 2 keluarga yang sama-sama tulus sayang dengan dia. Dan tentunya juga kaya. Aku cinta kekayaan. Uang. Oke, tenang gengs, behave, attitude kita harus bagus, kita mungkin harus bijak seperti Zizi ya, biar dilirik sama keluarga sultan. Karena bagaimanapun juga, uang itu bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Nggak bercanda. Jangan kalian dibutakan sama uang. Ingat nih, mumpung lagi Ramadan kan, lebih baik perbanyak amal daripada perbanyak uang. Karena uang tidak dibawa mati. Tapi kalau nggak punya uang, rasanya pengen mati. Ya udah guys, ya terima kasih. Sampai jumpa lagi di kasus lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang, saya mau uang. Datanglah hai uang keberuntungan, banjiri laci-laci uangku.